Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Nah, saya tahu kalian semua di sini sudah cukup jago ya dengan kata kerja dan kalimat dasar bahasa Dayak Ngaju. Fondasi kalian sudah oke banget. Jadi, hari ini kita nggak lagi bahas yang dasar-dasar. Target kita sekarang adalah gimana caranya kalian bisa jadi pencerita ulung. Kita bakal ubah kata-kata yang tadinya terpisah jadi sebuah dialog dan cerita yang ngalir senatural mungkin. Oke, mari kita lihat peta perjalanan kita hari ini. Kita punya 5 pemberhentian. Mulai dari kejadian masa lalu kalimat perintah dan tegasan, menyatukan ide pakai kata hubung, praktik berdialog sehari-hari, dan puncaknya merangkai cerita masa lalu. Yuk, langsung kita bahas. Bagian 1. Kejadian masa lalu alias past tense. Nah, bayangkan ini sebagai mesin waktu kalian. Kuncinya cuma satu kata sederhana banget, yaitu kata jadi. Dalam bahasa Dayak Ngaju, kata ini tuh fungsinya persis kayak kata sudah di bahasa Indonesia. Rumusnya gampang banget, beneran deh. Tinggal ambil subjek, tambahkan kata jadi, terus langsung tempel kata kerja di belakangnya. Kalian otomatis melempar kejadian itu ke masa lalu. Sangat praktis kan? Dan ini benar-benar menunjukkan betapa efisiennya bahasa ini. Coba lihat, aku kuman, artinya saya makan. Ini kejadian sekarang. Tapi cuma dengan nyelipin satu kata aja, jadi aku jadi kuman, maknanya langsung berubah total jadi saya sudah makan. Hal yang sama juga berlaku buat kalimat lain, misalnya ia menyurat surat, berubah jadi ia jadi menyurat surat. Cuma butuh satu kata buat bikin perubahan makna yang masif. Sekarang giliran kalian. Kalau aku manampayah iye, itu artinya saya melihat dia. Gimana ya caranya ngubah kalimat ini jadi bentuk lampau? Maksudnya, saya sudah melihat dia. Coba pikir sebentar. Gimana? Sudah ketemu jawabannya? Yap, betul banget. Kalimatnya jadi, aku jadi manampayah iye. Gampang kan? Lanjut ke bagian 2, kalimat perintah dan tegasan. Di bahasa Dayak Ngaju, ngasih perintah itu sifatnya langsung pada intinya, nggak bertele-tele. Aturannya, kalian cukup pakai kata kerja dasar di awal kalimat dan, nah ini kuncinya, buang aja subjeknya. Kalian nggak perlu repot-repot bilang, kamu harus begini, atau kamu tolong begitu. Langsung aja tembak ke kata kerjanya dengan nada yang tegas. Kita ambil contoh untuk kegiatan sehari-hari. Kuman untuk makanlah. Tiruh berarti tidurlah. Hadari artinya larilah. Umbet untuk berhenti. Terus ada tahoi. Ye yang maknanya panggil dia. Ringkas, padat, dan jelas. Tapi terus gimana kalau kita mau terdengar lebih sopan? Gampang, kalian cukup turunin intonasi suara atau ya tambahkan aja kata tolong. Jadi tegas itu nggak selalu berarti kasar ya. Oke, mari kita coba skenario cepat. Bayangin teman kalian lagi lari nih, dan kalian pengen dia langsung berhenti detik itu juga. Kata kerja apa yang bakal kalian teriakan? Tepat sekali, kalian tinggal teriak umbet. Satu kata aja udah cukup buat menghentikan aksi. Masuk ke bagian 3. Menyatukan ide dengan kata hubung. Sekarang, yang bikin bagian ini benar-benar menarik adalah 4 kata ini ibarat lem perekat ajaib buat pikiran-pikiran kalian yang kompleks, biar nggak terdengar kaku kayak robot. Ada amun untuk nyatain syarat atau jika, ada atawa untuk ngasih pilihan, terus dengan yang bisa berarti dan sekaligus bersama. Dan terakhir, haranan atau awi untuk jelasin sebab akibat. 4 kata emas ini benar-benar kunci supaya bahasa kalian mengalir lebih natural. Coba deh perhatiin kekuatan dari kata hubung ini. Kalau kita punya 2 kalimat terpisah, ewen dia jadi bajar, terus kalimat kedua, ewen sakit. Aduh, itu kedengerannya kaku banget, putus-putus. Tapi pas kita selipin kata emas karnanan di tengahnya, kalimatnya langsung nyatu jadi, ewen dia jadi bajar, karnanan ewen sakit. Mereka belum belajar karena mereka sakit. 2 ide yang tadinya terpisah, sekarang berubah jadi satu pernyataan sebab akibat yang luas banget. Bagian 4. Praktek berdialog sehari-hari. Mari kita terapkan amunisi baru kita di obrolan pagi antara Ahmad dan Siti. Pas Ahmad nanya, "Ikau jadi kuman?" Dia lagi pakai pola masa lalu buat nanyain aksi yang udah selesai kan? Nah, perhatiin balasan Siti. "Aku, dia jadi kuman." Ini krusial banget teman-teman. Dengan nambahin kata dia sebelum jadi, Siti bikin bentuk negatif masa lalu. Artinya, belum. Ini respons yang super alami dan dijamin bakal sering banget kalian pakai sehari-hari. Obrolan mereka berlanjut nih, dan coba dengerin betapa mulusnya kata hubung masuk ke percakapan. Ahmad bilang, "Ita akan sekolah atawa?"
Pemakaian kata atawa di ujung kalimat itu bikin pertanyaannya menggantung, seolah nawarin pilihan atau minta konfirmasi. Lalu Siti ngunci obrolan itu pakai sebab akibat yang mantap. Iya, Ita akan sekolah haranan jadi jam 7. Kata haranan di sini bikin alasannya jelas banget. Hasilnya, percakapan mereka mengalir amat natural. Gak kayak lagi baca naskah teks kan? Dan akhirnya, bagian 5. Merangkai cerita masa lalu. Mari kita maju dan lihat gimana semua konsep tadi disatukan. Ini puncaknya ya. Bayangin sebuah rutinitas pagi yang biasa terjadi. Dimulai hari Kamis, terus bikin kopi, tiba-tiba hujan turun, yang akhirnya bikin kalian mutusin buat belajar di rumah aja. Nah, urutan waktu kayak gini, ini sangat mengandalkan alat-alat linguistik yang baru aja kita bahas. Yuk, kita bedah cerita ini bareng-bareng. Langkah pertama, hari Kamis, aku jadi bangun pagi. Penanda past tense-nya langsung kelihatan di situ. Lanjut, aku jadi menampak kopi dengan pisang. Nah, kata hubung dengan merangkai kopi dan pisang dengan cantik. Lalu klimaksnya nih, haranan hujan turun, aku jadi menanjung. Kombinasi dari kata sebab akibat haranan dan bentuk belum terjadi dia jadi. Terus ditutup dengan aku di rumah Bajar. Cuma pakai 4 kalimat pendek, kita udah bisa nyiptain cerita masa lalu yang utuh dan kohesif. Keren banget kan? Apa yang kalian lihat sekarang adalah ringkasan dari semua persenjataan linguistik yang udah berhasil kalian kuasai hari ini. Kalian udah ngerti kapan harus nyelipin kata jadi, udah jago ngasih perintah kilat yang tegas, dan kalian juga udah tahu cara nyambungin ide pakai haranan dan amun. Menguasai fitur-fitur ini tuh bener-bener naruh posisi kalian jauh di atas level pemula. Kalian udah siap banget nih buat ngobrol lancar. Tapi, supaya bahasa ini tetap hidup, nggak cuma berhenti di teori aja, saya punya satu tantangan buat kalian. Coba deh buat 3 kalimat cerita tentang kegiatan kalian minggu lalu. Ingat syaratnya, kalian harus pakai penanda jadi dan minimal 1 kata hubung. Kira-kira cerita keren apa nih dari hidup kalian yang bakal kalian tuangkan dalam bahasa Dayak Ngaju hari ini? Ingat ya, sebuah bahasa itu cuma bisa lestari kalau terus dipakai dan dipraktikkan. Jadi apa ceritamu? Teruslah berlatih dan jadilah pencerita yang membanggakan warisan leluhur. Sampai jumpa di sesi eksplorasi kita selanjutnya ya.